Swastiastu. Manusia adalah makhluk sempurna di antara ciptaan Tuhan yang lainnya, karena dibekali oleh yang namanya Tri Pramana, yaitu Bayu Sabda Idam. Tetapi di balik kesempurnaan itu, manusia tidak selamanya bisa sempurna, adalah makhluk juga yang tidak sempurna. Nah, yang menyebabkan manusia tidak sempurna itu adalah dipengaruhi oleh yang namanya triguna. Sebagai usaha untuk menjadikan bahwa manusia itu tidak sempurna adalah manusia diberikan suatu kecerdasan. Nah, kecerdasan itulah yang membuat manusia menjadi mendekati sebuah kesempurnaan, yang artinya bahwa manusia itu memiliki kecerdasan yang perlu diterapkan untuk menyeimbangkan ketidaksempurnaan itu. Jadi kecerdasan itu yang kita sebut dengan kuweke. Contoh daripada kecerdasan yang dilakukan pada kehidupan sehari-hari itu adalah dengan salah satu menjalankan berate-berate yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti catur berate penyepian. Catur berate penyepian yang pertama itu adalah amati geni. Artinya adalah tidak berapi-api. Api dalam hal ini adalah panas. Panas itu adalah energi. Energi itu akan mempengaruhi keadaan tubuh kita sebenarnya, yang berakibat dan keluar menjadi sebuah emosi. Karena itu kita hendaknya mengendalikan emosi kita agar kita bisa selalu hidup berbahagia. Kemudian yang kedua itu adalah amati karing. Jadi kita itu tidak dibenarkan atau diusahakan untuk melakukan selalu perbuatan yang baik. Mengendalikan perbuatan yang kurang baik menjadi perbuatan yang baik. Tiga adalah amati lelanguan. Lelanguan artinya hiburan. Jadi menghibur diri. Menghibur diri dalam hal ini kita dikendalikan untuk menghibur diri, membuat yang namanya kesenangan. Jadi kita berusaha mengendalikan keinginan-keinginan kita untuk selalu berbuat senang dan tidak memandang bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian yang keempat adalah amati lelungan. Amati lelungan itu kita berusaha mengendalikan bepergian kita, jadi tindakan kita. Jadi kita hendaknya bisa mengatur mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, dan mana yang harus didahulukan, dan mana yang tidak harus didahulukan. Nah, inilah yang disebut dengan amati lelungan. Jadi lelungan itu artinya pergi. Pergi kemana? Jadi pergi mencari sesuatu untuk menghidupi atau mencari kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait dengan pelaksanaan catur berate penyepian, jadi ini sudah dilakukan menjelang nyepi. Prosesnya dimulai dari menjelang nyepi, yaitu melasti. Melasti itu diartikan adalah untuk menyucikan piranti-piranti yang akan digunakan dalam merayakan hari raya suci, yaitu hari raya nyepi. Dan setelah itu ada yang namanya taur atau mecaru. Mecaru fungsinya itu adalah untuk menetralisir. Menetralisir apa? Jadi menetralisir semua yang ada pada kehidupan itu, termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik untuk menjadi yang lebih baik. Jadi itulah yang dinetralisir. Jadi mecaru ini menetralisir, selain menetralisir yang namanya dunia, juga menetralisir yang namanya spiritual atau akhirat bagi kita semua. Jadi itulah yang dinetralisir sehingga kita mendapatkan suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian puncaknya hari raya nyepi itu adalah sipeng. Jadi sipeng itulah kita melakukan yang namanya catur berate penyepian. Nah, setelah sipeng itu baru ada yang namanya esoknya disebut dengan lomba geni, yang dirangkaikan dengan suatu
upesama atau sering dikenal dengan namanya Dharma Santi, memulai kehidupan baru setelah kita merayakan atau melakukan catur berata penyepian itu sendiri. Nah, terkait sekarang dengan protokol kesehatan, jadi catur berata penyepian itu salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan dan imun kita. Apa sebabnya demikian? Amati lelungan. Jadi kita tidak diperkenankan keluar rumah. Amati lelangan, kita tidak boleh menghibur diri, jadi menghindari kerumunan. Untuk menghibur pasti kita akan melakukan sebuah kerumunan. Nah, di sanalah itu yang perlu dihindari. Dan kemudian amati geni. Amati geni itu emosi kita. Nah, emosi itu kadang-kadang meluap lewat perkataan, karena itu menggunakan masker. Jadi kendalikanlah perkataan agar tidak melampaui batas-batas sehingga kita menjadi tidak bahagia dalam kehidupan. Inilah yang menyebabkan manusia tidak nyepi tadi itu yang menggunakan catur berata penyepian. Di Bali juga masih banyak ada nyepi-nyepi yang lain, seperti misalnya ada yang disebut dengan nyepi segara. Artinya kita tidak boleh melaut. Apa sebabnya tidak boleh melaut? Karena ketika melakukan nyepi segara itu ikan-ikan di laut itu sedang bertelur, sehingga kita tidak diperkenankan untuk mengganggu proses daripada ikan yang ada di laut, sehingga ikan-ikan itu akan tetap selalu lestari dan tetap selalu ada. Kemudian ada nyepi sawah. Itu kita tidak diperkenankan untuk bekerja di sawah pada satu hari itu. Kemudian ada nyepi desa, kemudian ada nyepi karyel, dan sebagainya. Banyak lagi nyepi-nyepi itu. Tiada lain itu adalah untuk mengendalikan tindakan-tindakan kita, mengendalikan perbuatan-perbuatan kita untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesempurnaan. Seperti misalnya sekarang di Bali, coba kita lihat, perhatikan, ada berbagai macam bentuk tari-tarian. Untuk apa? Untuk tolak bala. Misalnya seperti tari Sangiang, seperti itu. Tari Sangiang, salah satu tari Sangiang yang ada di Karangasem itu misalnya digunakan atau dipentaskan ketika ada wabah. Nah, untuk itu tari-tarian inilah yang dipergunakan untuk menetralisir wabah itu sendiri. Nah, apa sebabnya tarian seperti itu? Karena tarian itu menjiwai daripada alam semesta ini, sehingga dalam pementasan tari-tarian sakral seperti yang itu, bola-bola itu dijiwai dan dinetralisir apa yang menyebabkan wabah itu terjadi. Simpulannya adalah ketika kita ingin menjadi bahagia, hidup berbahagia di masa pandemi ini, hendaknya kita selalu mengikuti protokol kesehatan seperti contoh-contoh yang telah saya sampaikan tadi, bahwa salah satunya adalah mengikuti yang namanya catur berata penyepian agar kita terbebas dari pandemi COVID-19. Nah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.